Baru bisa labnya terkuatlah. dari jam 7 tadi. Yang Harga Windtalker setengah 7 kurang 10. Harga Windtalker setengah 7 kurang 10. Bentar, setengah 7 kurang 10. Aduh, aku minta 4.000 tuh hitung-hitungan lagi. dari Fancy. Aduh, Fancy Pesan, kenapa down ya, Fancy? 607.752.567. Ya, Fancy, aku udah full slot, Fancy. Siapa yang namanya Fancy, guys? Siapa yang namanya Fancy, guys? Fancy besok mau gak? 1820 kan setengah 7 kurang 10. Bentar. Aduh guys, otakku nggak nyampe lagi guys. Oh, 1820. Astagfirullahaladzim. Ternyata seperti itu teman-teman. Astaga guys, otakku tidak nyampe guys. Tipis tisu kah otakku kah? Beneran bro. Setengah 7 dikurang 10 menit maksudnya. Nah, itu guys. Kayaknya pinter dah kalau buat ngasih riddle ya. Nah, ada temen kamu aja lemot kah? Tenang, sama kita ya, aman. Oke guys, kita masuk dulu ya, back to game yang ke-7. Kita akan lihat pertarungan yang akan terjadi antara pasukan dari teman-teman tim RRQ versus pasukan dari teman-teman tim Big Team di game kali ini guys ya. Oke, BTW yang namanya Fancy mana guys? Ada yang namanya Fancy? Fancy kalau misalnya abis ini penuh, palingan besok ya. Itu udah dibilang guys, udah full guys. Itu guys, di layar guys. Kita lihat di area top lane ada seorang Instinct yang mencoba untuk memakai Hero Harit berhadapan dengan seorang Son of Selamat yang terlihat di game kali ini mencoba untuk memberikan satu buah platingan berhadapan dengan seorang Super Zex dan juga Instinct di sana. Ra mencoba untuk juga memastikan bahwa penyerangan bisa terbuka. Mau battle Hero Impact pun langsung terkonek. Son of Selamat mencoba untuk terhindar dari sebuah mara bahaya, namun Isak masih berfokus di tengah dengan harus melakukan satu buah platingan lagi melawan seorang Super Z yang kini dengan memakai Hero Suzin ya. Dan juga mencoba untuk berfokus memainkan satu buah platingan lagi. Itu ngasih kayaknya bang. Ngasih apa bejir? Ngasih donat gratis kah? Orang ngasih ada ID-nya guys. Aku ngasih gratis kagak ada ID-nya teman-teman. Ada Gers yang juga kini perlahan mundur tapi masih terkena tarikan dalam bahaya. Masih coba masakan dan dengan darah tipis mencoba untuk kabur sejenak, mencoba untuk terlepas dari sebuah pick off yang mungkin bisa membahayakan dirinya. Tapi setengah malam katanya. Iya guys, ini pertama kalinya teman-teman. Enggak sih, cepet juga sih, malam-malam sih. Biasanya jarang guys, karena nggak rame teman-teman. Tapi ini sampai game 8 doang ya teman-teman ya. Isak mencoba untuk mengambil satu botar dan ternyata berhasil untuk dilakukan. Bersama dengan Soblet yang juga mencoba diarahkan dari serang Ra yang ternyata berhasil mendapatkan sebuah perlindungan. Hingga filter yang juga berhasil terkonek, membuka sebuah Vexton bekas serang Dani pun masih mencoba untuk kabur. Flicker harus terlepaskan dan Den pun gagal untuk bisa mengejar. Tapi di arah lain kita lihat pengejaran pun masih terjadi. Super Z harus mundur dengan Crimson Beacon-nya, sementara Gers pun harus juga memberikan follow up lagi, khususnya ke bagian bawah dengan harus menjalankan lagi satu buah platingan. Sementara Din juga kini terlihat mencoba untuk ke bagian atas melakukan satu buah rotasi lagi dengan harus mendapatkan oleh seorang Super Ziggs yang sebenarnya di game kali juga harus mencoba untuk lebih waspada karena mungkin seorang Instinct harus dijadikan pemain yang mungkin bisa berimpact besar ya. Karena kalau misalnya kita lihat dua pick off sudah berhasil dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ ya. Ruli, thank you Ruli. Zex tersambarkan serangan dengan Violet Recruitment yang mungkin bisa terkonek lagi. Tiba-tiba satu Boblet dari seorang Sword of Selamat mencoba untuk membantu juga dengan sebuah Thames Oblet, tapi Instinct pun masih cukup kuat. Begitu seorang Super Zex pun harus jadikan sebuah tumbal.
Dua pick up 11 terjadi karena dirinya. Namun sebuah bantuan penyerangan Isak sudah dilakukan, bahkan berhasil menghindari sebuah Tron Ross dan juga Patriution. Seorang Frey pun harus kembali pulang. Korban Indonesia katanya. Ini sampai tengah malam. Korban Indonesia. Ini korban. Ini sampai lab malam karena korban di ban, guys. Makanya nih hari-hari, Bu. Hari-hari, guys. Kenapa bisa kena ban sampai malam ya? Rain Sandstorm terjadi. Mencoba untuk langsung mengejar. Sonaf selamat dalam bahaya. Mencoba untuk kabur tapi masih juga cukup kuat untuk bisa memberikan sebuah nasi tambahan kepada seorang Super Zex di sana. Ya ternyata udah berhasil ditumbangkan sebanyak 3 kali ya seorang Super Zex. Yang kini harus mungkin lebih bermain waspada khususnya buat diri sendiri ya, karena jadi buat ROM juga sektor penting banget buat teman-teman dari tim Victim ID ya. Victim ID korban sangat agak Leon ya. Di bahasa Indonesiain ya, udah tahu kita min satu Inggris. Rain Sandstorm digunakan, mencoba untuk mengambil satu turtle, tapi Ramas cukup kuat dengan satu retribution yang berhasil untuk dia kerahkan, dan Future God maupun gagal terkena dengan serang dan pun mencoba memberikan sebuah manuver. Di saat satu Bubble Silhouette pun mencoba dikeluarkan juga, dan kita lihat satu santekan karena serang Super Zex pun hampir saja terjadi dengan satu buah hit tambahan, dan Gears masih ternyata berhasil memberikan luka, dan bahkan Dani pun juga harus tertumbangkan di game kali ini. Ini sangat dikarena pemain dari pasukan tim Victim yang tentunya ini bisa ngebuat mereka semakin sulit ya memberikan sebuah keunggulan di arah early game dengan gold yang semakin dipimpin oleh pasukan dari tim RRQ. Bahkan satu buah penyerangan dari Dan akankah kembali terbuka? Ya, lompatan yang mungkin bisa dipersiapkan, tapi seorang Isak malah mencoba memberikan solusi match-nya, memberikan jalan ke serang Frey yang harus pulang, tapi lompatan kembali dikeluarkan meskipun gagal untuk bisa memberikan sebuah backstone, dan pun harus mencoba untuk langsung diamankan, ditumbalkan. Namun Blazing Dot pun juga kini diarahkan, bahkan satu orang pemain pun harus dijadikan korban. Zex masih ngejar, tapi Isak pun masih berhasil selamat. Seorang Son pun mencoba untuk juga mendapatkan sebuah pick up tambahan ke arah sang Super Zex yang ternyata masih berhasil mundur, tapi lihat bahwa pertarungan di bagian XP lane pun masih ini terjadi berhadapan dengan seorang Dani ya, yang ternyata juga mencoba membuka sebuah penalty zone di game kali, tapi satu tembakan pun terjadi. Gears benar-benar menjadi pemain yang juga cukup berimpact dengan 2 kali ternyata sudah berhasil memberikan tumbangan. Dani sudah berhasil diamankan sebanyak 1 kali dan bisa lebih waspada ya untuk bisa ngebuka serangannya, dan mungkin bisa lebih nanti berimpact buat tim fight-nya kalau misalnya juga berhasil mengarahkan sebuah penalty zone untuk mengenai teman-teman dari tim RRQ. Yang sepertinya kita lihat ada pengambilan card turtle yang juga harus dipersiapkan lagi pasukan dari tim RRQ. Bahasa kali ini di saat Future Godman kembali terjadi, seorang Zex pun dalam ancaman, terkena sebuah pick off tambahan dengan ada seorang Rain juga berhasil memberikan satu sontekan. Turtle kedua pun sepertinya kini akan dipegang, dan apakah berhasil didapatkan tanpa ada gangguan? Mencoba untuk mengambil satu kesempatan dengan turtle yang mungkin bisa diambil. Kita ada satu buah wave minion yang juga kini masih di plating lagi, sehingga tentunya akan bisa menimbulkan kekuatan yang cukup bagus juga untuk bisa mengantarkan inner turret mungkin bisa dihancurkan untuk pasukan dari tim RRQ. Dan kita lihat Dani pun masih sendirian di area bawah kali ini. Penalty zone digunakan, memberikan penyerangan, tapi nggak cukup kuat bertahan. Dani sepertinya harus tertumbangkan kah dengan last hit yang mungkin bisa seorang Gears lakukan. Namun terlalu memaksakan, Gears harus berhasil teramankan. Dani cukup tenang meskipun harus memang mengorbankan sebuah turret di area bawah untuk bisa dihancurkan. Dan kita lihat ada satu buah wave minion lagi yang harus diplating oleh seorang Son di game kali ini. Mencoba untuk melakukan sebuah battle error impact untuk bisa lebih berhati-hati. Safari pun juga kini mencoba untuk melakukan satu buah Tron Ross, menghindari sebunisasi yang mungkin bisa akan dilakukan oleh seorang Dan. Namun Dan masih mencoba untuk memberikan satu buah komitnya. Memang kita tahu bahwa seorang Dan harus jadi sektor yang kayaknya bisa ngasih inisiasi duluan untuk jadi garda depan
Di saat memang ada sebuah serangan duluan yang kini malah teman-teman dari mereka lakukan dengan dua orang pemain, dan Time of Blade pun berhasil dikeluarkan dan Frey pun harus dikorbankan. Bersama dengan pertarungan yang berhasil berlanjut, Transdex menggunakan sebuah ring Sestrum. Enggak cukup Free karena memang ada seorang Isak yang juga berhasil untuk memberikan sebuah ultimate dengan sebuah zona yang juga terjadi. Bahkan double kill from Isak pun juga berhasil dilakukan di match yang kali ini. 4 orang pemain sumbang membawa bencana. Apa dengan Lord yang bentar lagi bakal tentunya muncul dan bisa disikat langsung oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ tentunya. Insting Raus sendirian mencoba menangkap dengan satu bersama Force. Gagal dilakukan. Jadi korban taman yang ternyata berhasil teman-teman dari RRQ lakukan. Dan bakal jadi pengambilan karena Lord kah yang cukup mudah untuk bisa diamankan. Apalagi dengan kendali dimana pasukan dari victim baru tertahan dengan 3 pick up aja di game kali. Dan lihat Boysak pun juga harus terkena gempuran lagi dalam penalty zone. Wah, tadi udah berhasil mengunci 2 orang pemain ya. Itu dia kalau misalnya tim fight-nya mainin bagus dengan Terizla-nya, akan sangat untung juga buat pasukan dari tim victimnya. Meskipun akan juga lebih dipersiapkan kan baik lagi mungkin war dari teman-teman tim RRQ selanjutnya. Apa dengan satu buah tembakan dari mencoba dibuat oleh seorang guys di sana, membawa Frey dalam ancaman. Kehilangan 2 bar darah tapi masih mencoba untuk tenang. Kak Mancang, Kajel. Main ini orang yang nggak bisa bahasa Inggris ya. Victim ID iya sih, korban Indonesia sih kalau di Indonesiain sih. Saya baru tahu sih. Tapi itu terlalu agak leon ya. Masih dikejar dengan satu buah bantuan Blazing Duet yang ternyata seorang Son of selamat mencoba untuk keluarkan. Bahkan Zex dalam ancaman mencoba untuk pulang, namun dengan darah tipis masih ternyata berhasil untuk diselamatkan. Namun Super Z harus menjadikan sebuah opsi di saat sebuah tembakan pun terjadi. Dani terus dijadikan sebuah penyerangan untuk teman-teman dari tim RRQ di game kali ini. Meskipun memang tadi seorang Dani memang sengaja sepertinya untuk bisa menjadi badan, tentunya untuk bisa memberikan penyelamatan ke arah teman-teman dari tim victim yang lain ya. Dan kita lihat siapakah yang akan berhasil untuk mengamankan Lord yang ada di area top lane. Dengan adanya seorang Super Zex yang kini seperti akan mencuri kejar dengan satu lompatan dari serang Dan kembali di game kali ini ya. Bisa sebuah efek zoning juga masih terjadi. Frey juga masih mencoba untuk berusaha agar pengambilan kebagian Ores Buff bisa untuk dilakukan. Tapi Gers, semakin dalam masalah. Harus dijadikan sebuah opsi ternyata. Dengan terus sendirian dan Dan pun masih mencoba masakan. Sepertinya harus menjadikan sebuah opsi. Apalagi masih ada seorang Isak yang mencoba memberikan bantuan lebih. Dan akan membuat seorang Frey pun harus malah berhasil diambil. Dan seorang Ra pun juga mencoba memberikan satu sontekan. Penculikan ternyata harus gagal dilakukan. Super Z masih berhasil pulang. Namun persiapan kebagian Lordnya akankah kini ditekankan, karena Frey masih harus menunggu respon ya. Kalau misalnya bisa lihat damage yang begitu instan dengan sebuah suppress damage. Dan kita lihat Time of Blade juga kini dikeluarkan dan berhasil untuk menghindari sebuah Inside Storm dari seorang Super Zex. Bahkan masih dengan terlibat melakukan sebuah war lagi. Isak bahkan mencoba memberikan sebuah impact besar. Apa dengan sebuah turret yang kini juga berhasil dipegang oleh pasukan dari tim RRQ kembali. Permesnya berapa bang kata Felix? Udah full guys, itu guys, udah ada bacanya guys, udah full slot ya teman-teman ya. Nanti yang namanya fancy kalau misalnya nggak dapat hari ini, besok ya. Super Zex pun masih juga berusaha untuk melakukan satu buah platingan dari tengah bersama Frey di sana. Super Z mencoba memberikan juga sebuah cover, tapi lihat pengambil Kara Lord supaya akan mencoba diamankan kalau seorang Rea tanpa gangguan besar. Tapi Super Zex dengan bantuan sebuah Sokan Ice niatnya mungkin bisa masuk ke bagian dalam, tapi nggak ada pemainnya juga jadi bantuan ya. Saya akan sangat kesulitan jika harus memaksakan pengambilan di saat sebuah lompatan pun juga berhasil dibuat lagi seorang. Dan di saat penalti pun juga kini mulai terjadi. War berlangsung. Bahkan ada sebuah Blazing Duet yang juga kini ditekankan oleh seorang Son of Selamat yang juga kini harus membuat dirinya pun mundur ke arah belakang. Ra terkena satu buah pukulan. Bisa seorang Isak pun juga berhasil memberikan satu mega kill tambahan. Namun Gers terlalu sendirian mencoba menjadi sebuah badan di saat dirinya pun harus tertarik. Namun tersisa 2 orang pemain. Seorang Gers pun mencoba mengejar lagi, terlalu memaksakan. Ron Ross pun terbuka.
Bahkan satu persontekan dari seorang Super Z pun berhasil dikerahkan di sana, dan akhirnya membuat pasukan dari tim victim pun kini harus berhadapan dengan 3 orang pemain. Dengan tadi 1 orang pemain yang harus juga ditumbangkan, dan Din terlihat sedang mencoba untuk memancing ke di sana dengan satu lompatan yang mungkin bisa dipegang, tapi Sak bisa menjadi sasaran empuk. Di satu lompatan dan Sound of selamat melakukan lagi Blazing Duet, memberikan pressure terlebih dahulu dengan harus juga kehilangan 1 buah objektif juga dari top lane, dan pasukan dari victim pun harus mundur lagi, memberikan kesempatan dengan Lord yang kini juga harus bisa untuk mereka lakukan sebuah eliminasi ya. Pavilion pun masih diplating lagi oleh seorang Super Z yang kini juga perlahan mulai mencoba untuk mengambil ke arah sebuah purple. Di satu lompatan pun dilakukan. Lagi dan lagi seorang Den membawa masalah dengan filter keban yang berhasil dia lakukan, dan Blazing Duet pun juga kini dikeluarkan. Memberikan penyerangan tambahan. Di saat sebuah tembakan pun dilakukan dan harus terculik. Namun Dani pun juga begitu harus juga terkena punishment lagi. Dan hanya misalkan 3 orang pemain dari pasukan tim victim ID yang juga akankah harus kehilangan lure yang kedua untuk war yang kali ini. Monster kill. Kasih kostum sampai lupa push rank kata Bang Stalker. Wah, dulu juga ada yang kayak gitu guys, namanya Aldran. Bukan deh, namanya Lord Aldran guys. Dia juga keasikan ngepush sampai akhirnya keasikan main kostum guys, akhirnya sampai lupa ngepush guys. King Aldran atau Lord Aldran ya teman-teman ya. Itu adalah legenda di perkostuman tempatku guys. Jadi dia seseorang yang begitu kuat, begitu jago dengan biasa ngepick Mia teman-teman ya, dan membawa bencana biasanya pasukan untuk tim lawan ya. Kita pengambil Lord kedua. Apakah berhasil diambil oleh pasukan dari tim Hierarchy? Bisa teman-teman dari tim Victim ID masih berusaha untuk bisa menangkal beberapa pertarungan yang ada di area tengah, bawah, dan juga atas ya. Dan kita lihat dari serang Gears pun masih berusaha untuk bisa bertahan, apalagi dengan serangan The Strangfly yang cukup dalam. Meskipun lebih dalam kata-kata dia yang katanya ingin bertahan tapi malah mencoba untuk meninggalkan ya. Dan tentunya dengan Lord yang bakal berjalan bisa teman-teman dari tim Hierarchy manfaatkan. Apalagi dengan Lord yang kini mulai ke arah top lane ya. Wah, mereka teman-teman dari tim Victim ID harus lebih berfokus ya untuk bisa menahan sebuah base-nya di game kali ini. Apalagi dengan sebuah super minion yang juga udah mulai masuk nantinya ke arah top lane ya. Ini bisa jadi kendala. Dan tentunya di area tengah dengan push lane yang teman-teman dari tim Hierarchy juga seperti akan mencoba untuk lakukan. Apalagi dengan mencoba untuk memasakkan seorang Lucas di area bawah, dan kita lihat mencoba untuk bertarung melawan 3 orang pemain. Lucas versus everybody akankah terjadi? Bisa serang dia juga sedang mencoba mempersiapkan lompatan yang mungkin bisa mengenai. Kita lihat ada satu buah Blazing Duet yang juga terjadi, dibantu dengan satu buah Winter di sana. Namun satu buah Godlike berhasil dibuat bersama dengan adanya Polify Gaming yang juga terkonek untuk 2 orang pemain, dan Gaga bisa bertahan. Triple kill from Isak yang juga akan mencoba memastikan sebuah maniak bisa untuk dia pegang, tapi sontekan dari sang Rap pun berhasil didapatkan bersama Hierarchy yang berhasil langsung memenangkan sebuah gamenya. Dan Victim ID harus tinggalkan di match yang kali, dan ini ya kemenangan yang berhasil terjadi untuk di game yang ke-7 teman-teman ya. SMS full slot, iya, last game full slot guys. Wah, gimana guys, MVP dari seorang Isak mendominasi sepanjang permainan bersama dengan 4 pemain yang berhasil mendapatkan emas. Dan kita lihat ada silver yang terjadi ke arah 4 orang pemain juga, dan coklat ya harus didapatkan ke arah seorang Super Zex. Dan ini dia data yang berhasil terekam guys. Kita lanjut langsung masuk ke game berikutnya teman-teman ya. Kita buru-buru guys. Oke, ini dia replaynya dan lanjut ke game yang ke-8 guys. Let's go. Kak Manca, sorry ya Kak Manca ya, rusuhnya jadi kelamaan. Oke teman-teman, ini base-nya yang dihancurkan dengan bantuan Lord yang berhasil dibawa ya. Victim ID semoga semakin baik ya untuk misalnya kalau main di CAT lagi atau mungkin di next match-nya ya. Oke, let's go.